Kabur. Belum apa-apa sudah kabur. Ini cari debat rawatan yang paling hebat. Edis aja sampai garuk-garuk. Sampai diturunkan. Aduh, malah kayak gini sih. Undang terus kau. Sarenda tadi bubuk, kasihan temanmu tuh Sarenda bubuk sama saya. Kenapa dia? Iya, dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Iya, bahas Yesus poligami nggak tahu dia. Mana ada poligami, Tuhan Yesus? Lu mana ada, saya tunjukkan. Suara soundcard lu norak banget sih. Kenapa suara soundcardku? Terlalu keras itu suaranya. Ya lu volumenya bukan guanya, Dudul. Lu volumenya. Bukan. Volumenya lu juga sama gede di gua. Masih terus gede. Iya, volumenya lu digedein ya pasti segede lah. Emang tadi PK sama Sarenda. Iya, PK lagi si Sarena lagi kerja di luar negeri ya, lagi ngurus anak. Tahu gua. Iya, kayaknya lagi di luar negeri deh, soalnya tadi bilang gitu. Ya, keep quiet katanya. Oh no. Nah, berarti anaknya bule itu. Tahu, lu jangan ngarang-ngarang. Loh, makanya gua nanya, kok ngarang-ngarang sih? Ya lu ngarang-ngarang, bentar dulu. Oke, sambil kita pemanasan. Jangan kabur. Bentar dulu. Ngapain ini? Gua males. Iya, biar banyak yang nonton. Tap layar. Tadi kenapa sih? HP gue licin banget. Hah? Bentar dulu, HP gue licin sekali. Jangan banyak alasan. HP licin. Iya, dia ngais-ngais PK. Emang dia ini Bukan ngais. Aduh, kok ngais sih? dia itu ngais-ngais, ngemis koin dia. Makanya dia ajak saya itu biar PK dia banyak penontonnya. Nggak ada kaitannya PK dengan koin. Iyalah, terus ngapain lu ngajak PK dia? Ya kalau koin kan nggak ada paksaan, orang mau ngasih mau kagak terserah mereka lah. Ya apa sih? Nah, masalahnya gue ini baru ini belum bernapas 1 menit gue ini. Ya udah, makanya kita live PK biar lu banyak yang nonton. Telinga gue kasih kecil volumenya. Ini gue lagi mau menginjil di sini. Oke, gimana suaraku? Kasih kecil lagi. Kecil ini sudah kecil, Dudul. Kalau perlu kasih kecil lagi sampai bisu itu. Sudah kecil. Kalau bisu kan hidup itu tenang. Kalau tidak ada nandar, hidup itu tenang. Nah, teman-teman, bukti ya, mereka itu akan tenang kalau tidak ada saya, dan mereka berusaha untuk meniadakan saya. Karena mereka kalau saya masih ada itu jadi hambatan buat mereka menginjili. Hambatan. Jatuh. Nah, apa sih? Bentar dulu. Nggak usah salting, Tasya. Nah, apa sih salting? Bentar, gua ini cari dulu caranya gimana nih. Lu nyari apa lu? Apa? Mau bahas apa? Yesus menikah. Berani nggak? Nggak ada tuh. Iya, makanya kita bahas. Menurut iman lu nggak ada, tapi menurut sejarah ada, menurut Bible ada. Nggak mau lah. Kok nggak mau? Kabur, takut. Emang nggak ada, ngapain? Ya kita buktikan ada atau tidaknya itu kita buktikan dengan diskusi.
Nggak mau lah, nggak ada itu. Dia harus menikah. Teman-teman, dia sudah nggak berani, katanya nggak ada, padahal ada. Nggak ada, emang nggak ada. Dia nggak pernah nikah. Aduh. Nah, Bunda, salam buat bundanya ya. Saya mana bundanya tadi itu? Waktu kita di gereja, Bunda ikut nggak? Nggak lihat aku. Nggak pernah. Makanya aku nggak pernah lihat waktu kita di gereja. Yang gua lihat cuma lu. Bundanya nggak pernah ke gereja. Bunda gua kan ini kuku. Apa? Siam kuku. Apa sih lu ngomong apa? Tahu Enggak, siapa tadi orang tuamu apa? Suam kuku, ngerti nggak? Suam kuku. Suam kuku itu apa? Makanya katanya Kristen. Berarti Kristen. Enggak, suam kuku apa? Tahu Kristen palsu, makanya masa suam kuku tidak tahu. Berarti dia Ya, adalah penyusup, saudara-saudara. Berarti dia bukan penyusup. Enggak, suam kuku itu apa? Orang Kristen tidak tahu suam kuku. Ya makanya jelasin apa suam kuku. Masa nggak tahu? Kamu kan Kristen. Katanya, Ya, aku pengen tahu dari kamu perspektifnya, nanti kalau salah gua lurusin. iya katanya rajin beribadah. Suam kuku tidak tahu gigi. Ya coba jelasin dalam Alkitab mana suam kuku. Ya, dalam Wahyu nih benar. Coba. Apa sih ini marah-marah semua? Ya kok nggak marah nih, gua dengerin kok marah sih, ya apa sih? Aduh. Ya, gimana? Belum bernapas, gue 10 menit di sini. Ya, silakan. Suam kuku. Ayat suam kuku nih di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Coba. Pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Gua nggak tanya itu, maksudnya orang tuamu itu suam kuku kenapa? Kalau itu saya tahu, maksud aku apa, jelaskan gitu loh. Kalau ayat itu saya tahu, kalau suam kuku dalam Bible saya tahu, maksudnya tolong jelaskan ini orang tuanya, ibunya kenapa suam kuku. Nggak cambung ini saudara-saudara. Ya, denger dulu. Kayak si Anu ini. Artinya gini, suam kuku itu artinya dia tidak terlalu dekat gitu, tidak terlalu beribadah. Yang ngomong aja dari awal. Dengan orang seperti itu. Katanya Kristen, masa lu kalah sama gua? Suam kuku kok pengertiannya begitu beda. Aduh, suam kuku kok begitu. Itu sesuai dengan Alkitab. Tasya, sejak kapan kamu mengartikan kalau suam kuku itu nggak ke gereja? Astagfirullah. Begitu, dengar ya. Diam dulu. Suam kuku itu adalah orang-orang yang tidak terlalu dingin, maksudnya tidak terlalu kuat hubungannya dengan Tuhan. Dia itu kayak sebentar beribadah, sebentar tidak, sebentar berdoa, sebentar tidak, sama seperti kau. Masalahnya waktu aku di gereja Mesianik aku nggak pernah lihat. Berarti itu bukan suam kuku. Ya kan, kalau dia kan dulu nggak gereja Mesianik, gua yang gereja Mesianik. Ya lu bilang kayak dari tadi, ibu gua bukan dari gereja Mesianik, jangan lu bilang suam kuku, salah lagi. Dia itu gereja GBI. Ya bilang dari awal, Nandar, waktu kita gini, ini jawaban yang benar. Nandar, kenapa ibu gua dulu nggak ke gereja Mesianik? Karena dia beda gereja. Itu jawabannya, bukan suam kuku. Suam kuku. Kalau ibumu gini nih, kalau sekalipun sebentar Tasya ya, sekalipun orang tuamu rajin ibadah, kalau beda gereja ya nggak bakal ketemu dengan kita. Iya, tapi Ya apa sih lu itu nih? Iya, mamahnya Tasya ini meskipun dia rajin ibadah, bahkan dia ini pendeta, kalau beda gereja ya nggak bakal ketemu dengan kita. Kita kan di Mesianik. Heran nih, masa artis suam kuku beda gereja ya nggak bakal ketemu. Mau rajin ibadah tiap minggu juga kalau beda gereja ya nggak bakal ketemu sama saya. Kan tadi gua nanya nih, sebentar Tasya,
Tasya, waktu aku di gereja Mesianik sama kamu kok nggak pernah lihat ibumu? Terus kamu jawabannya, dia suam-suam kuku. Ya gini, gua jelasin. Ya gimana? Dia itu gereja GBI, tapi dia itu suam-suam kuku, dia tidak itu rajin beribadah. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi apa? Iya, kenapa tidak pernah lihat di gereja Mesianik? Iya, terus dia gerejanya di Mesianik atau GBI? Suam kuku kan nggak mungkin mau ikut-ikutan, gimana sih? Kamu itu memang. Ibarat gini nih, gua kasih improvisasi nih. Tasya, kita sekolah SMA di kita sekolah SMA di sekolah Santa Maria misalnya. Oh iya, tapi aku nggak lihat nih, ibu kamu katanya guru, kok nggak ngelihat di sekolah? Dia mah nggak rajin sekolah, nggak rajin ngajar. Oh, emang ngajar di mana? Ngajarnya di SMP 1 negeri misalnya Jakarta. Ya mau dia rajin ke gereja, dia rajin ngajar, rajin apa? Kalau beda sekolah ya nggak mungkin ngajar di Santa Maria, karena Santa Maria adalah sekolah Katolik. Kalau SMP Negeri 1 Jakarta Selatan itu SMP negeri umum. Itu ibarat kata saya bertanya, kenapa waktu kita di gereja Mesianik aku nggak lihat orang tuamu, mama kamu? Tadi aku lihat. Nah, harusnya jawabannya simpel, jangan jawab pakai suam-suam kuku. Jawabannya, Bang, ibu aku sama aku beda gereja, bukan suam-suam kuku. Maksud gua, orang tua gua itu suam-suam kuku, jadi nggak mungkin dia tuh mau ikut-ikutan kayak gua. Tadi gua nanya apa? Ya udah. Tasya, waktu kita di gereja gini kan aku bertanya begini nih, kita hal-hal yang sederhana aja deh, jangan bahas agama dulu. Tasya, waktu kita di gereja Mesianik aku sering lihat kamu, tapi aku nggak pernah lihat mama kamu. Terus kamu jawab suam-suam kuku. Setelah saya interogasi lebih dalam, ibuku gerejanya gereja Betel Indonesia, kalau kita Mesianik lah. Meskipun dia nggak suam-suam kuku, kalau beda gereja mana bisa aku melihat orang tuamu di gereja Mesianik. Suara sontet lu terlalu keras itu. Pecah nanti genan telinga gua. Lu mau bertanggung jawab. Aduh. Memang aku tuh bingung ya. Kadang teman-teman Kristen ini ditanya apa jawabnya apa. Ini hal yang nggak ada korelasinya dengan agama saja ditanya. Tasya, ini aku pelan-pelan nih. Tasya, waktu kita di gereja Mesianik aku melihat kamu, tapi aku nggak melihat ibu kamu. Kalau jawabanmu singkat, sabar Tasya, sabar. Kalau jawabanmu singkat cukup aja, Bang. Sebentar, sabar dulu. Tasya, kenapa waktu kita di gereja Mesianik aku nggak melihat mama kamu? Ya iyalah Bang, dia gereja GBI, ya nggak bakal ketemu lah orang dia di gereja Betel. Kamu jawabannya malah suam-suam kuku, nggak nyambung Tasya. Gimana sih cara keluarnya ini dari? Kabur. Kita nggak bahas agama loh. Udah, kita bahas masa lalu. Masa lalu dia masih nggak mau phone nih sama saya teman-teman ya. Iya. Suara lu kecilin dulu. Iya baik. Udah kecil, aku ngomong kecil nih. Dia teman-teman dia bicara masa lalu nih. Dulu masa lalu sama aku dia. Gimana Tasya? Enak nggak? Apa enak? Iya enak. Maksudnya enak nggak di gereja Mesianik? Nama lu aja gua kagak tahu dulu siapa. Enggak, aku tanya waktu kita di gereja Mesianik enak nggak? Ya nggak tahu, gua nggak. Lo kok nggak tahu kata? Apa sih? Kita kan satu gereja. Memang waktu itu kamu nggak kenal aku namanya, tapi kita sering interaksi. Maksudnya sering lihat gitu. Kita curi-curi pandang dulu waktu di gereja Mesianik. Telinga gua kecilin dulu suara lu. Nah, saya ini teman-teman lain ditanya lain dijawab. Aku nanya kehidupan aja. Dia itu nggak paham Tasya. Waktu di gereja Mesianik, kenapa aku nggak melihat ibumu? Suam-suam kuku Bang. Terus pas aku interogasi lebih dalam, iya Bang, dia gereja GBI.
kalau aku mesianik, ya lu jawab aja dari awal, bang gimana ketemu dengan mama aku sama aku beda gereja, kita mesianik, mama aku GBI, Gereja Bethel Indonesia, ikan beres. Bagaimana sih keluarnya? Pusing. Suara lu keren sih tuh, males gua dengerin. Enggak, gimana keluarnya? Lu males aja nih, gimana keluarnya gimana sih? Gimana ya? Belum halal, ngawur. Belum gimana keluarnya? Ya, makanya agamamu itu orang-orang yang murtad dari Kristen itu biasanya akal pikirannya itu memang urusan Tasya, kita ini tadi bicara apa? Kita nggak bicara Bible loh, kita nggak bicara agama. Aku cuma nanya, tadi kan ada mama kamu di belakang, halo mama gitu kan. Tasya salam sama mamahnya ya. Tasya, waktu di gereja kok aku nggak pernah lihat mama kamu, terus kamu bilang suam kuku bang. Pas aku interogasi lebih dalam, dia beda gereja. Kabur. Suam kuku, gua tahu betul itu suam kuku. Masalahnya apa kaitannya? Beda gereja kok bisa ketemu gitu loh. Aku sama si Tasya di gereja mesianik, ibunya di gereja Bethel Indonesia, di karismatik. Harusnya jawabannya gini, ya gimana bisa ketemu bang, orang ibu aku beda gereja, kan enggak, maksudnya masuk di logika gitu. Ini jawabannya pakai Bible tapi dia gak ngerti suam kuku. Aduh. Ibarat gini, bang, adekmu kelas berapa? Adekku kelas 2 SMA. Loh, kok aku nggak pernah lihat bang? Lah, emang kamu sekolah di mana? Saya SMA 3. Loh, adekku SMA 1. Ibarat kata gitu. Ditanya, bang, adekmu kelas berapa? Kelas 3. Loh, kok nggak pernah ketemu bang? Ya, adekku orangnya bolos. Adekku orangnya jarang masuk sekolah, dia mah bolos terus. Emang sekolah abang adek abang sekolah di mana? Kalau adekku sekolahnya di SMA 1, kamu SMA 2 ya? Iya. Ya sampai kapanpun gak bakal ketemu kalau meskipun rajin, kalau beda SMA, beda sekolah. Noten. Aduh, Jigi kemana aja nih, nggak pernah mabar nih Jigi. Nah, saya konfirmasi teman-teman ya, saya sama si Tasya ini dulu di gereja mesianik. Oh, berarti Bang Nandar mu'alaf? Bukan, saya bukan mu'alaf. Jadi sudah saya bilang, saya 16 tahun belajar Kristen. Saya sering masuk gereja untuk mengobservasi gimana aliran karismatik, saya masuk ke dalamnya. Oh, begini karismatik, ada baptisan roh, ada gambar diri dan hati Bapa. Saya masuk ke gereja Tiberias, ada minyak urapan. Oh begini. Jadi saya masuk ke gereja, kebetulan saya pernah masuk gereja mesianik. Gereja mesianik itu berbeda loh teman-teman. Sebetulnya dia Judaism mesianik itu percaya kalau Yesus itu adalah sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Kalau gereja mesianik, dan gereja mesianik itu tidak menuhankan Yesus. Pandangan Tritunggalnya berbeda dengan Kristen pada umumnya. Gitu kalau ajaran gereja mesianik. Dulu saya di gereja mesianik, observer ya, pengamat. Nah, kalau si Tasya ngiranya saya dari Kristen. Paham sampai di sini? Banyak yang Bang Nandar ternyata mu'alaf. Salah ya. Saya observer, pengamat ya. Kalau dikatakan penyusup itu kurang, konotasinya jelek ya kalau dibilang penyusup ya. Kalau saya kan bukan penyusup, intinya observer, pengamat. Paham ya? Jadi jangan salah paham ya. Bang Nandar hebat, mu'alaf. Bukan ya, aku bukan mu'alaf. Jadi si Tasya ngiranya aku dari Kristen, padahal dulu aku cuma observer, pengamat saja. Pengamat teman-teman.
Makanya aku tahu gereja Tiberias, gereja Gemahek. Dulu aku masuk juga ke gereja Gemahek. Ya, open cam, Bapak. Di sini roomnya wajib open cam. Silakan. Lagi tidur-tidur ini Bang Nandar. Hah? Iya, gimana Bang Nandar? Iya, Bapaknya open cam baru saya terima. Kalau Bapak nggak open cam turun. Ya, Bang Nandar. Ya, gimana? Gimana? Ya kok gimana? Siapa nama Roh Kudus? Temanya itu. Roh Kudus itu nggak punya nama, Bang. Roh Kudus nggak punya nama. Dia Roh Kudus. Oke, sekarang sebentar dulu. Bapak ini Tritunggal atau Wanes? Tritunggal. Tritunggal. Saya tunjukkan ya. Tritunggal, bener Tritunggal ya. Nggak diralat nih, nggak diralat. Ya, bener ya. Iya. Baik, saya kasih tahu Abang. Sebentar. Nih, Bang. Abang lihat nih, ini Tritunggal, Bang. Sabar ya. Aduh. Lihat saya kepenuhan Roh Kudus. Abang lihat. Ya. Nih, Bang. Tritunggal itu adalah Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah ilah, Roh Kudus adalah ilah, anak adalah ilah. Anak namanya siapa, Bang? Anak namanya siapa? Sebentar, Bang. Bang Nandar, bentar. Ini bukan saya yang buat. Ini dari Katolik dan Protestan. Ya, Anda buka nih. Websitenya Katolik, websitenya Protestan. Ini di sini semua ada nih. Gereja Katedral Jakarta nih. Gereja Katedral Jakarta Katolik sama. Ya, gereja Protestan sama. Ini bagan Tritunggal, Tertulianus. Makanya saya tanya sama Abang, kan Abang katanya Tritunggal. Anak namanya siapa, Bang? Anak yang buat siapa dulu? Makanya yang buat bapak-bapak gereja. Yang buat bapak-bapak gereja, Bang. Yang buat bapak-bapak gereja. Oke. Sekarang yang perlu Abang tanyakan pengertian dari. Iya, ini saya tanya nih, anak namanya siapa? Kan ada Bapa, nama dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Anak siapa namanya? Kan ya kami menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak ini siapa namanya? Yesus. Yesus. Kalau anak namanya Yesus. Kalau Bapa namanya siapa? Allah Bapa siapa namanya? Ya, Allah Bapa yang Esa itu. Dia. Enggak, Allah Bapa siapa namanya? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Bapak. Enggak, Bapa itu namanya siapa? Kalau anak kan namanya Yesus. Ya, sebentar. Kalau yuk. Kalau ya. Allah. Kalau Allah Anak namanya Yesus. Kalau Allah Bapa siapa nama Bapa ini? Allah. Allah. Oke, bilang aja kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ya, itu dalam. Bilang aja saya kasih tahu. Bilang aja nggak tahu nanti saya kasih tahu. Siapa? Nggak tahu. Anak namanya Yesus, Bapa namanya Yahweh, Roh Kudus siapa namanya? Roh Kudus nggak pakai nama, Bang. Loh, kalau ini punya nama, kenapa Roh Kudus nggak punya nama? Sedangkan Roh Kudus adalah bukan Bapa, sedangkan Roh Kudus bukan anak. Anak namanya Yesus, Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak. Kalau Bapa dan anak punya nama, masa Roh Kudus nggak punya nama? Roh Kudus itu gelar, Bang, Holy Spirit. Siapa nama Roh Kudus? Kalau Roh Kudus, Bang Nandar, ada nama. Kalau Roh Kudus itu namanya Roh. Tahu nggak Roh? Namanya Roh. Roh Kudus itu artinya Holy Spirit. Dalam bahasa Yunaninya Pneuma Hagion. Dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes. Dalam bahasa Arabnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus siapa namanya? Menjalar, Bang. Sekarang. Kok menjalar? Aduh. Bang Nandar. Acep. Bang Nandar. Bang Nandar. Ya. Kalau Yesus itu, Bang Nandar, dalam Enggak, jangan kemana-mana dulu ya.
jangan kemana-mana dulu. Bapak nama Allah, Bapak namanya Yahweh, Yud He Vav He Tetragrammaton. Anak namanya Yesus. Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya Pheneu Mahagion, dalam bahasa Arabnya Roh Kudus, Ruhul Kudus, dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, dalam bahasa Inggrisnya Holy Ghost, hantu yang suci. Nah, sekarang Holy Ghost atau Holy Spirit, Ruach HaKodes, Roh Kudus, Pheneu Mahagion itu namanya siapa? Enggak, Bang Nandar. Sekarang ini dulu, Bang Nandar. Itu Oh, ini dulu. Itu Siapa namanya? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, saya kasih tahu. Itu Abang bahas untuk apa sekarang? Kata Yesus, baik atau tidak baik waktunya kebenaran Islam harus disampaikan. Kata Yesus, baik atau tidak baik waktunya kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran Islam harus disampaikan, harus dinyatakan. Segala sesuatu yang dibahas harus ada tujuannya. Sekarang Bang Nandar Tujuannya agar Anda mendapatkan kebenaran, karena sekarang Anda dalam ketidakbenaran. itu kan katamu, Bang Nandar. Loh, makanya kita buktikan. Apa yang mau kau buktikan? Siapa nama Roh Kudus? Itu kami itu nggak butuh nama. Kalau Kok nggak butuh nama? kalau Tuhan punya nama atau tidak? namanya roh yang Tuhan punya nama atau tidak, saya tanya. itu Tuhan punya nama atau tidak? yang buat nama siapa sekarang? Yang buat nama Tuhan sendiri yang buat nama. Tuhan atau yang manusia yang buat nama sekarang? Tuhan. Mau saya tunjukkan? Mau? Nama siapa? Nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan Bible-mu, saya tunjukkan Bible-mu ya. Iya, gini Nandar. Dibilangin. Kalau untuk Roh Kudus itu nggak ada nama, Bang Nandar. Nih. Ya. Yahweh nama betul bukan? Ya. Nama. Yesus nama atau bukan? Nama. Oke, Roh Kudus siapa namanya? Kalau Roh Kudus itu Nandar, itu udah dia udah roh, namanya roh. Itu nggak punya nama. Roh itu bukan nama, Bang, karena ada Roh Kudus, ada roh iblis, ada roh setan, ada Holy Ghost. Nah, Roh Kudus itu gelar. Contoh, Bang Nandar ganteng. Ganteng itu bukan nama. Abang ganteng. Ganteng itu bukan nama. Ganteng itu adalah gelar. Contoh, Bang Nandar ganteng, Abang Nandar ganteng ini bukan nama, namanya Nandar. Ganteng itu kata sifat. Roh Kudus, roh yang suci. Nah, roh yang suci itu sebutan, namanya siapa? Contoh, di dalam Samuel, 1 Samuel 14 ayat ke-15, Roh Tame. Siapa roh yang najis itu? Namanya Lucifer. Kalau roh tame, roh najis, ada namanya Lucifer. Ya, ruah ra'ah, roh yang jahat, namanya Lucifer. Kalau Roh Kudus siapa namanya? Bingung kan? Macet. Oke deh, si Anu namanya siapa? Si Anu namanya siapa? Dengar dulu Bang Nandar, kalau Iya, aku dengar. Iman kami udah mengimani kalau yang namanya Roh Kudus itu nggak punya nama, Bang Nandar. Nggak ada nama. Roh Kudus itu adalah si baru yang mengisi hati kita. Berat ini, berat. Harus yang lain aja nih. Bentar ya. Aku kasih ini aja nih. Yang ringan aja dulu ya. Yang ringan aja dulu. Ya. Aku kasih stimulus dulu. Yang ringan. Yang ringan dulu ya. Aku kasih stimulus. Ya gantian aja Bang Nandar. Iya, ntar dulu. Ya nanti Anda boleh bertanya bebas, tapi dijawab dulu. Nah, tar dulu ya. Sabar. Nah, Bang. Aku mau nanya sama Bang. Ini ayatnya mudah nih. Matius 26:18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku." Nah, pergilah ke kota kepada si Anu. Ini si Anu siapa, Bang? Ini Bang Nandar. Si Anu siapa?
Mau dijawab enggak? Boleh, silakan. Si Anu siapa bang di situ? Kalau itu Bang Nandar, itu perintah Yesus. Memang di sana dibuat si Anu. Itu memang. Iya, si Anu itu siapa? Ya, ya dengar dulu saya terangin Bang Nandar. Iya ya. Nah, kalau di situ memang dia dibuat di situ nggak ada namanya. Dibuat cuman si Anu. Tapi setelah murid-murid Yesus pergi, anunya itu ada lagi di depannya. Ada lagi, makanya baca sampai ke bawah. Kalau anu itu yang membawa apa? Membawa tentengan dia. Jadi kalau di sana memang nggak ada disebut namanya, cuman dengan Yesus berkata demikian, nanti pas saat murid Yesus pergi ke Yerusalem, itu udah ada dikasih pertanda. Jadi tanpa mana ayatnya ada pertanda? Jangan ngarang bang. Ini. Coba saya bilang ke abang. Abang di mana sekarang? Abang di mana sekarang? Abang di kota mana? Abang di mana? Iya, boleh, silakan. Saya ambil kitab dulu Bang Nandar. Iya, boleh. Suatu lah Bang Nandar untuk ngejelasin. Iya, si Anu itu siapa? Ya, betul. Bang, anumu kecil bang. Bisa aja. Anu itu siapa? Apa? Itulah kan. Orang mau nangis, abang ngomong apa? Iya, katanya abang lagi cari Alkitab dulu. Saya tunggu. Sambil abang cari Alkitab, saya tunggu. Orang mau cari, tapi kamu udah ngomongnya. Iya, abang kan lagi mencari dulu Alkitabnya. Saya tunggu. Iya, silakan. Alkitabnya sudah ketemu belum? Bukan cuma di Matius saja yang ada. Iya, si Anu berarti siapa? Bentar. Ya, silakan. Nandar, pergilah kamu ke Jakarta. Tolong kamu temui si Anu. Aku si Anu siapa? Abang, anu kamu kecil bang, anuku panjang dan besar bang. Anu abang kecil, si Anu itu apa? Iya, Yesus katanya terang dunia, garam dunia. Kenapa Yesus menyampaikan sesuatu yang ambigu dan multitafsir? Contoh, bang, anumu kok hitam, anumu kok kecil, anu saya panjang dan besar loh. Maka orang berpikir anu ini apa sih? Bang Nandar. Ya. Kasih waktu napa memang pada saat itu. Karena zaman itu memang tidak dirahasiakan namanya. Oh, kok dirahasiakan? Kenapa dirahasiakan, Bang? Yesus ngomong sama murid-muridnya, kok bisa dirahasiakan? Ya murid-muridnya pasti bingung ini. Yesus anu ini siapa ya? Contoh bang, anumu kecil, anumu hitam, anumu cepat keluar, anu saya panjang besar bengkok, lama tahan lama. Nah orang kan berpikir itu apa bang, anumu besar ini apa bang? Karena saya tidak menyebutkan. Sama Yesus memerintahkan murid-muridnya, pergilah ke kota dan temuilah si Anu. Si Anu ini siapa? Coba abang baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Bagaimana murid-murid Yesus tahu kalau Yesus sendiri tidak menjadi terang dan dunia, terang dan garam dunia? Katanya dia adalah terang dunia. Memberikan informasi saja tidak lengkap, tidak jelas. Nggak ada suaramu bang. Pemahamanmu kan salah Nandar. Loh, aku tanya si Anu ini siapa? Si Anu itu yang punya rumah untuk tempat orang. Iya, namanya siapa? Perjamuan Kudus. Si Anu ini namanya siapa? Si Edis. Itu. Macet. Ya si Anu ini siapa bang? Abang bilang aja nggak tahu bang gitu. Si Anu siapa? Iya dengar dulu. Kalau di dalam Alkitab Injil tersebut, kalau nama si Anu itu memang nggak ada dibilang bang. Loh iya siapa makanya? Untuk apa namanya sama? Loh kok untuk apa bang? Nih saya bacakan ayatnya bang. Coba ada improvisasikan, analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat nih.
Ya, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah-rumah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Nah, si Anu ini siapa? Karena si Anu ini menjadi objek tujuan kemana murid-murid akan menuju sebuah rumah. Gini Bang. Contoh, abang pergilah ke Jakarta dan temuilah si Anu. Kira-kira abang paham nggak? Bisa nggak ke tempat tujuan? Gini loh Bang Nandar, gini Bang Nandar. Kalau pada saat itu Bang Nandar dibilang pergi ke tempat si Anu, pada saat itu murid-murid Yesus pergi, dia memang nggak dituju semua orang. Siapa yang dapat di situ? Siapa si Anunya? Siapalah yang pada saat itu? Gini aja. Setelah ini Anda boleh ngomong apapun. Abang yakin nggak kalau Alkitab ini adalah terang dunia? Yesus terang dunia, abang tak yakin nggak? Percaya nggak kalau Yesus adalah terang dunia? Percaya? Oke, Anda percaya sekali kalau Yesus adalah terang dunia. Bagaimana Yesus menjadi terang dan garam dunia, sedangkan Yesus tidak jujur dan Yesus tidak maha tahu? Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya, pergilah ke sebuah kota, kotanya kota Anu, dan pergilah kepada si Anu. Si Anu ini siapa? Bang. Ya. Kalau di sana Bang, di situ enggak memberitakan satu orang Bang. Siapa yang mau memberitakan? Enggak, itu enggak tertuju ke satu orang. Loh, di sana enggak tertuju satu si orang. Anu Bang. Kalau lebih daripada seorang berarti anu. Pergilah ke si Anu. Nah, ini cuma satu, si Anu. Contoh Bang. Maksudnya Abang Lor, pergilah ke si Anu. Itu lebih daripada satu. Kok abang bilang banyak? Cuma satu kata, si Anu. Berarti satu orang. Siapa si Anu itu? iya, dibilang si Anu itu tidak merajuk ke satu orang itu Bang. Siapa yang pas? Gini loh Bang, kau dengar dulu, nggak dengarnya. Ini kita baca ayatnya. Coba abang baca ayatnya dulu. Saya udah tahu Bang. Udah. Ya coba bacanya dulu, baca dulu. Abang baca dulu, baru abang ngomong. Nih, aku yang baca deh. Udah, aku yang baca. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, kalau si Anunya lebih daripada satu, bukan berkata kepadanya, berkata kepada mereka. Ini satu orang Bang. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Kalau si Anunya banyak, dan katakanlah kepada mereka. Di sini kepadanya berarti satu orang. Nah, kalau Yesus adalah terang dan garam dunia, siapa si Anu di sini? Ayo, silakan. Jadi, begini Bang. Jadi pas saat Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke kota, terus muridnya pergi. Sudah, jangan Abang potong dulu, biar aku terangin dulu. Iya, aku dengerin apa. Saat murid-murid Yesus sudah tiba di kota, murid-murid Yesus langsung ketemu sama bapak-bapak yang mikul. Iya, bapak-bapak ngarang itu. Di mana ditunjukkan Yesus ketemu bapak-bapak? Ngawur sih Abang. Murid-muridnya bertemu dengan bapak-bapak yang bawa candy di dalamnya, langsung dia itu yang aduh, saya nggak tanya itu, yang saya tanya siapa nama si Anu. Nggak, di situ nggak nyebut nama. Berarti nggak ada namanya, berarti Yesus tidak maha tahu. Masa nama orang bilang si Anu? Ginilah Bang Nandar, kalau Yesus itu kan dalam iman kami kan Tuhan. Iya. Nah, jadi mungkin bukan dengan perkataannya, mungkin dia udah berfirman atau gimana. Pas mereka pergi ke Yerusalem, dia untuk menemui seseorang yang dibilang sama Yesus, orang itu udah langsung ketemu sama laki-laki yang bawa cendil berisi anggur. Ya, si Anunya siapa namanya? Saya nggak mau bertemu dengan tukang cilok, mau bertemu dengan tukang bakso, saya nggak peduli. Yang saya tanya si Anu namanya siapa? Kalau kita itu Bang, saya pun udah cari itu sampai ayat berikutnya. Memang kalau nama itu nggak ada disebut. Nah, bilang dari tadi nggak ada namanya Bang. Kalau nggak ada namanya berarti Yesus bukan terang dan garam dunia. Nama satu orang saja dia nggak tahu. Bilang kayak
Bilang kayak gitu dari tadi. Saya nggak tahu bang, namanya siapa. Beres perkara bang. Gini bang, kalau itu kan hak dia bang. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak harus bilang namanya bang. Sama Iya, kayak udah intinya Anda dan Yesus tidak tahu kalau itu namanya siapa. Udah gitu aja. Oke, Beres perkara. kasih saya satu pertanyaan sama bang. Boleh, silakan. Sekarang ada yang bertanya. Nah, coba abang bacakan surat Al Imran ayat 45. Coba dibaca. Abang lah yang baca. Loh, saya membacakan Matius, saya buka sendiri lah. Abang nyuruh saya, kecuali abang kasih saya paus. Nih bang, bacakan, saya kasih paus baru. Abang nggak, saya bukan karyawan abang, saya disuruh-suruh. Kecuali abang ngasih upah ke saya. Bang Nandar coba bukakan nih, saya kasih lempar paus, baru saya bukakan. Saya digaji, enak aja nyuruh-nyuruh tanpa digaji. Ali Imran 45 ini bang. Iya dibaca. Sebelum ke sini bang. Sebelum ke sini. Enggak, abang baca dan pertanyaan abang apa? Jangan menyimpulkan. Abang buka ayatnya, abang baca, lalu abang pertanyaannya apa? Gitu cara bertanya aja nggak tahu. Nah ini bang, Ali Imran ayat 45 menjelaskan. Ya, coba di balik kamera, tunjukkan kepada pemirsa. Nanti setelah Anda tunjukkan, baru nanti Anda bertanya. Tunjukkan. Bentar ya, oke. Ya. Di balik kamera, nanti abang tunjukkan. Setelah di balik kamera dibaca apa pertanyaannya, gitu gampang kan? Coba, ya sudah, oke. Di mana itu? Nggak jelas bang. Coba. Ini bang. Dibacakan. Oke. Ya. Surat Al Imran ayat 45 menjelaskan tentang kabar gembira. Bukan menjelaskan tentang, itu penjelasan. Ayatnya dibaca. Makanya jangan pakai Google. Ayatnya dibaca, itu penjelasan ayatnya dibaca, ayat Qur'annya, terjemahan Qur'annya di mana? Aduh, di ke bawahnya biasanya ada, ke bawahnya. Coba lihat ke bawahnya. Terus ke bawahnya. Terus ke bawah. Nah, itu tuh. Aduh, tuh. Nah, dibaca. Gitu aja harus diajarin, heran. Nah, itu Quran namanya. Coba dibaca ayat 45. Nah. Ingatlah. Nah, ingat ini dalam kurung ini ya kan? Ingatlah ketika terus baca aja. Ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sesuatu darinya, tentang sesuatu kalimat dalam kurung firman darinya itu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di akhirat." Gimana ini bang? Dia terkemuka di bumi dan di akhirat bang. Baik, loh, boleh saya jelaskan? Iya, ini kan Anda sudah membaca terus Anda bertanya kan? Nah, itu kan udah dibilang sama kalian, terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau udah terkemuka di bumi, di dunia dan di akhirat, kenapa kalian sia-siakan? Kenapa enggak kalian imani? Kenapa jadi Muhammad yang kalian rasulkan? Oke, boleh. Ayo, boleh saya jawab? Jawab. Iya, saya jawab ya. Iya, saya jawab. Ya, yuk. Iya, dibalikan kamera Anda, saya jawab. Ya, sebentar bang. Oke. Iya, saya jawab ya. Saya tunjukkan ayat nih. Baik. Oke bang. Iya. Baik ya. Kata wajihan di situ sama pernah dengarkan saya dulu. Aduh. Sabar ya. Dengarkan saya. Kata terkemuka di situ itu bukan hanya ditujukan oleh Yesus, tetapi semua para nabi, semua para rasul itu terkemuka.
di sisi Allah. Saya bacakan kepada Anda. Jadi kata terkemuka itu di dalam bahasa Arabnya wajihan. Saya tunjukkan. Ya. Saya baca di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lagi menjelaskan, si Oten ini. Saya lagi menjelaskan pertanyaan Anda. Saya menjawab aja, Anda sudah ketegang-tegang, sudah kejang-kejang. Anda bertanya terkait Quran saya sedang menjawab. Diam. Jadi ini Bang, di sana gimana sih? Anda bertanya, saya menjawab, kenapa dipotong? maksud saya Bang, apa yang mau Ini terang? Astagfirullah. Berapa orang? Anda sedang bertanya, saya sedang menjawab, didengarkan dulu. Ya, silakan Bang. Gimana sih ini? Jangan, Baik, jangan tenang, sabar. Iya, Andanya diam. Ya. Saya ini menjawab loh. Ya. Baik, saya ulangi. Dengarkan saya. Ya. Astagfirullah. Dengarkan. Ya. Kata terkemuka itu diterjemahkan dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu wajihan. Wajihan itu bisa terkemuka, bisa terhormat, bisa termulia. Dan ayat tentang wajihan bukan hanya untuk Yesus. Semua para nabi, semua para rasul itu wajihan. Contoh Quran surat Al-Ahzab ayat ke-69. Ini saya jawab, diam makanya. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabara'ahullahu ya mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Ya, kita lihat nih. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ini dalam bahasa Arabnya wajihan, sama dengan Al-Imran ayat 45. Kalau Yesus adalah wajihan, terhormat. Tetapi terhormatnya Musa, terhormatnya Yesus, ada yang lebih terkemuka daripada Yesus. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah kuriosnya Yesus, kuriosnya Musa, kuriosnya Adam, kuriosnya Noah. Di mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Aku ini pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Yesus nabi. Yesus punya pemimpin. Pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi lebih mulia Nabi Muhammad daripada Yesus. Satu. Nah, kalau baca ayat, jangan hanya ayat 45, baca ayat ke-59. Saya bacakan karena saya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Adam diciptakan dengan kalimat kun, ketika Allah berkehendak sesuatu, Allah cuma mengatakan jadi, maka jadilah. Sama Yesus juga adalah ciptaan, gak boleh disembah. Bahkan kitabmu sendiri mengatakan Yesus ciptaan. Di dalam Wahyu 3:14 Yesus adalah ciptaan. Kisah para Rasul 3:13 lagi dijelaskan ya. Otan, astagfirullah, gua lagi menjelaskan. Gua lagi menjelaskan, diam dulu. Ini gua lagi menjelaskan iman gua, astagfirullah. Otan, dengarkan.
Jangan tantrum. Ini nih. Dengarkan. Aduh, si Oten ini kalau dijelaskan. Gua belum selesai. Nih. Gua jelaskan. Lu katakan kami tidak beriman kepada Yesus, kami beriman. Karena Yesus adalah hamba Allah, Nabi Allah. Berimanlah kami umat Islam. Nah, Anda baca. Oten. Ini penyembah di sini sama aja di mana-mana. Saya bacakan. Aduh, dunia dan di akhirat. Iya, nih. Iya, mau ketermuka, mau ketermuke. Kalau menyembah Yesus masuk neraka, Bang. Kalau menyembah Yesus masuk neraka. Coba saya tanya, saya bacakan nih ya. Saya bacakan. Halo, Bang. Abang bilang tadi Muhammad lebih apa? Padahal ini kata Allah loh. Allah yang berfirman. Iya, baik. Sekarang Anda baca Quran surat Al Imran ayat 31. Bang, bingung saya, Bang. Enggak masuk akal. Ya, Anda otakmu yang sudah ke doktrin si Paulus makanya bingung. Orang jelas kok. Sekarang gini aja. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Terkemuka dalam bahasa Arabnya apa? Terkemuka di bumi dan di akhirat. Iya, terkemuka bahasa Arabnya apa? Terkemuka bahasa Arabnya apa? Apalagi yang mau Abang bantah? Apalagi terkemuka bahasa Arabnya apa? Sama dengan Alkitab kami. Alkitab yang Anda tanya Al-Quran bukan Alkitab. Terkemuka, jangan kabur. Baluak. Enggak. Terkemuka, jangan kabur. Bodat. Saya nggak puas sama jawaban Abang. Saya bukan memuaskan Anda. Otakmu sudah terdoktrin si Paulus. Terkemuka itu bahasa Arabnya apa? Terkemuka, jawab. Ya itu kan bahasa Arabmu, Bang. Ini. Ya makanya gua jelasin. Lu nggak ngerti bahasa Arab. Kok? Itu udah melebar kemana? Lu nggak ngerti, bukan melebar. Wajihan itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya bisa terkemuka, bisa terhormat. Ayat wajihan itu bukan hanya mengacu kepada Yesus. Semua para nabi itu wajihan. Baca Quran surat Al Imran. Ini si Oten ini dah. Baluat. Dijelasin lu, bukannya dengerin. Kabur. Kabur ya, gua nggak ngerti tuh, kabur. Oten itu si anu nggak paham, suam kuku nggak ngerti, dijelasin nyerocos mulu. Nih gua jelasin ya, terkemuka bahasa Arabnya adalah wajihan. Yang wajihan itu bukan hanya Yesus, Nabi Muhammad wajihan, Musa wajihan. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-69. Mau dia terkemuka, mau apapun, Yesus dan Musa itu anak buah Nabi Muhammad. Di mana dasarnya? Qala Rasulullah, anak Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku ini pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Kalau Yesus aja mulia terkemuka di akhirat dan di dunia, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Yesus dan Musa itu tidak bisa masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga duluan. Ada dalilnya. Di dalam Islam kami ini percaya sama Yesus, tapi kalau menyembah Yesus masuk neraka. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan. Jadi kalau kami menyembah Yesus masuk neraka, di mana dasarnya? Ini Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Kita baca artinya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Yesus putra Maryam, padahal Yesus sendiri berkata, hai bangsa Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau menyebut Yesus adalah Allah itu kafir. Kalau kafir tempatnya neraka. Nah, apa kata Allah?
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Jadi Al-Quran itu menjamin, Al-Quran menjamin siapapun yang menyembah Yesus itu masuk neraka. Al-Quran yang bilang, Quran surat Al-Maidah ayat 72 itu untuk Kristen Oneness. Kalau Kristen Tritunggal sama juga, ayat ke-73-nya saya tunjukkan. Ini ayat ke-73 tentang Kristen Triteos atau Tritunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Artinya apa? Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Itu kata Allah. Jadi kalau kita beri keyakinan kalau Yesus adalah Allah, Allah bagi Allah Bapa bagian dari Allah Tritunggal, itu tempatnya neraka. Itu dalil Quran. Enggak ada satu ayat Quran pun yang melegitimasi iman Kristen. Mau Tritunggal, mau modalisme, itu semuanya ke neraka menurut Quran. Begitu. Jangan comot jangan comot ininya doang. Paham? Open cam, Tom Chris. Kalau nggak open cam turun. Saya nggak mau meladeni, saya nggak mau meladeni Kristen kelas corok, kelas awam, kelas close cam. Saya nggak mau. Open cam, silakan. Tampak muka kan? Iya, coba tunjukkan wajahmu. Ya. Oke, silakan. Ya, wajahku kan udah kelihatan. Dasar jangkrik. Itu kan Matamu, cuk. Jadi yang naik itu yang open cam ya. Kalau nggak open cam saya tidak mau. Kelas corok. Rai Branca, Parhusip, open cam. halo. Halo. Bapak sudah melanggar Alkitab nih. Bilang salam kepada saya. Gak boleh, Pak. Menurut 2 Yohanes 1 ayat ke-10, orang Kristen gak boleh mengucapkan salam kepada orang Islam. Baca. Kitab sendiri dilanggar. Coba 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes 1:10, orang Kristen yang mengucapkan salam kepada orang Islam itu akan masuk neraka. Coba bilangin, baca 2 Yohanes 1:10. Jangan nyengir, Bang, belum apa-apa sudah nyengir. kalau orang datang kepada Oke, apa? di dalam Coba yang kencang, diulangi. ini ajaran tentang apa ini? Malah nanya saya. Itu ajaran intoleran yang ada di dalam Bible. Kalau orang Islam masuk ke rumah orang Kristen harus diusir. Coba baca. Justru Loh, baca dulu ayatnya, brother. Ini saya bacakan ya, saya bacakan. kejang-kejang kau. Kok kejang-kejang? Gua dari mana gua kejang-kejang? Gimana sih lu? Salam langsung geruduk. Guru ya itu agama lu, geruduk. Ayo. Ini gua bacakan ayat intoleransi di dalam Bible. Coba perhatikan. Brother, ini gua sudah tunjukkan. Lihat kamera saya, lihat. Brother. Woi. Oh, dia lagi baca tuh. Iya ya, ajaran intolerannya. Coba saya bacakan.
Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi Kristen ini ajaran intoleran kalau melihat ayat Alkitab. Sekarang saya tanya, saya membawa ajaran Paulus atau tidak? Ayat 9, Apa? Ayat 9 turun. Iya, ayat 9 boleh, ayat 9 boleh. Ya. Apalagi kalau dilihat ayat 9 nih, kita lihat nih. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, saya tidak tinggal dalam ajaran Kristen, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi ayat ke-9 ini berbicara tentang orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristen. Makanya ayat ke-10 mengatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa ini? Ajaran Kristen. Kalau seorang kepadamu datang dan ia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah kau memberi salam kepadanya. Inilah ajaran intoleransi yang ada di dalam Bible. Setiap orang yang tidak beragama Kristen gak boleh diterima di dalam rumahnya. Ayat Alkitabmu menyuruh begitu. Itu ayat intoleransi. Loh, ayat intoleransi itu. Makanya semua penjajah di muka bumi itu agamanya Kristen. Gak ada penjajah itu orang Islam. Belanda menjajah 350 tahun Indonesia, agamanya Kristen. Malaysia dijajah oleh Inggris, agamanya Kristen Anglikan. Ya. Amerika menjajah Myanmar, agamanya Kristen. Nggak ada yang Islam, penjajah itu Kristen semua. Gimana sih aku masuk kok gini terus? Apa gini terus? Coba. Jangan ketawa terus bang. Loh dari tadi gua santai, lu yang nggak santai bang. Gini loh Nanda, aku sering nonton timu, aku sering nonton debatmu, mau debat sama Edis, mau sama siapa. Aku suka caramu itu suka. Cuman ya kalau lu suka ngapain kalau gua menyampaikan sesuatu lu nggak dengerin. Katanya lu suka sama gua. Suka pengajaran gua, suka debat gua, lalu gua kasih tahu kenapa lu gak nurut. Kita itu gimana loh? Belum apa-apa. Tadi lu bilang saya sering nonton Nandar debat dengan Edis, hebat. Saya suka Nandar. Maksudnya suka dalam arti pengajaranku, debatku, cara debatku. Ketika orang yang kau sukai penjabarannya, gua menjelaskan kepada lu bahwa ajaran Kristen itu intoleran menurut ayat Alkitab sendiri. Kenapa lu nggak percaya? Di sisi lain kamu itu kontraproduktif. Di satu sisi kamu mengatakan kamu suka dengan pengajaran saya, tapi di satu sisi kamu menolak pengajaran saya. Benar. Aku bilang baca langsung luar. Ya, apa sih? Gini loh, aku mau menanggapi. Udah, gini aja. Nggak ada Kristen yang sanggup kalau membahas keintoleransi dalam ajaran Alkitab. Udah kita skip aja. Sekarang kita bahas siapa nama Roh Kudus. Aku mau menanggapi gini. Aku tadi dengar Nandar bilang. Nggak usah pembahasan yang lain. Nanti kemana-mana. Siapa nama Roh Kudus? Temanya itu. Siapa? Memang Roh Kudus, memang ada lagi namanya yang lain rupanya. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini ke tema dulu kita, ya. Nih saya tunjukkan. Aku makanya naik. Iya, ngapain menanggapi sesuatu yang sudah saya jelaskan? Nanti Anda bahas setelah saya membahas ini. Nah, coba. Kok ini? Ini temanya, brother. Nah, coba lihat ini. Bapak siapa namanya? Allah Sang Pencipta. Bapak itu adalah sebutan gelar. Namanya siapa? Atau dari sini dulu. Anak namanya siapa? Yesus. Bapak namanya siapa? Kalau anak namanya Yesus, bapak namanya siapa? Allah Sang Pencipta. Berarti Anda botol ini. Bapak itu Yahweh. Yopepape tetragramaton. Anak namanya Yesus, bapak namanya Yahweh.
Roh Kudus siapa namanya? Emang Roh Kudus apa? Ada lagi rupanya namanya, Nanda? Loh, kalau anak namanya Yesus, kalau bapak namanya Yahweh, Roh Kudus siapa namanya? Itu bahasa apa? Loh, saya bahas nama Roh Kudus, makanya saya jelaskan penjabarannya nih. Di dalam Tritunggal, sebentar, di dalam Tritunggal yang Maha Kudus, di dalam Tritunggal yang Maha Kudus ini ada bagan Tertulianus. Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah bapa, bapa bukanlah Roh Kudus, bapa adalah ilah, Roh Kudus adalah ilah, anak adalah ilah. Kata Mikana ini adalah Kristen Triteos atau tiga Tuhan. Nah, bapa bukan anak, anak Yesus, Yesus bukanlah Yahweh, Yahweh bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa namanya? Jawab. Kenapa larinya ke Bapa kau bawa akan Yahweh? Itu bahasa apa? Oke, kita tunjukkan bahasa Ibraninya. Kita tunjukkan bahasa Ibraninya. Yunani gitu. Saya tunjukkan kepada kamu bahasa Ibraninya di dalam Markus 12. Markus 12. Kalau Yahweh itu, kalau Bapa itu namanya Yahweh. Markus 12 ayat ke-29. Dengar. Nih. Ya. Nih, gua tunjukkan, rekam. Cari ahli Ibrani manapun di muka bumi dari Kristen, bacaan saya benar atau salah. Coba, gua tunjukkan nama Bapa itu Yahweh. Dengarkan. Bahasa Ibrani. Jawab Yesus. Diam dulu, Bang. Diam dulu, diam. Jawab Yesus, hukum yang terutama dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita baca dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Ana Yeshua hari sonahi sema Yisrael. Tunggu dulu. Malah ketawa. Lucu kan kalau saya. Ana, dengar. Ana Yeshua Harisona. Ku punya sepatu baru. Oke, saya ulangi, Bang. Ana Yeshua Harisona Hisema Yisrael. Yahweh tuh, Yahweh, Bang. Yudhepabhe Elohenu. Ternyata nama Bapa itu Yahweh. Nah, kita kembali. Kalau anak namanya Yesus, kalau Bapa namanya Yahweh, Roh Kudus siapa namanya? Roh Kudus namanya siapa? Kalau dalam bahasa Ibraninya Ruach Kodes, dalam bahasa Yunaninya Pneumahagion, dalam bahasa Arabnya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu siapa namanya? Kan sudah dikasih tahu tadi Bapak itu Yahweh. Kalau Bapa adalah Yahweh, betul. Anak adalah Yesus, betul. Roh Kudus siapa namanya? Bahasa Yunani yang kau bilang tadi apa? Iya, Roh Kudus itu kan sebutan. Dalam bahasa Yunaninya Pneumahagion, bahasa Inggrisnya Holy Ghost. Ini dengarkan dulu, Bang. Aduh, si abang ini. Dalam bahasa Yunaninya Pneumahagion, dalam bahasa Inggrisnya Holy Ghost, hantu suci. Dalam bahasa Arabnya Ruhul Kudus. Nah, itu gelar semua itu. Pneumahagion bahasa Yunani, Ruach HaKodes bahasa Ibrani, Holy Spirit, Holy Ghost bahasa Inggris. Holy Ghost ini siapa namanya? Hantu suci ini siapa? Roh suci ini siapa namanya? Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, anak Yesus. Yesus, Roh Kudus. Tadi apa gue bilang tadi bahasa apa? Mau bahasa, bahasa Ibrani? Mau bahasa? Aduh, memang ini gue jelasin pelan-pelan, Bang. Gue jelasin pelan-pelan. Iya, sabar dulu, Bang. Ya, sabar dulu, Bang. Sabar. Gue jelasin satu-satu. Gue jelasin dalam bahasa Ibraninya. Dengarkan. Dalam bahasa Ibraninya Bapa, Aba, dengarkan, Deng. Dengarkan saya. Astagfirullah. Ya. Dengarkan. Dalam bahasa Ibraninya Bapa itu Aba.
Bahasa Ibraninya anak itu haben, ben. Ya, haben seli anakku, ben. Dalam bahasa Ibraninya Roh Kudus, Ruach HaKodes, Aba, sabar, ya ampun, oten, Aba, aduh, Aba, Semo, Yahweh, Bapa, Semo, namanya Yahweh, Haben, Semo, Yesua. Jadi anak itu namanya Yesua atau Yesus. Ruach HaKodes, Hu, Semo, siapa? Roh Kudus siapa namanya? Kalau Aba atau Bapa namanya Yahweh. Haben, Husemo namanya Yesus. Kalau Roh Kudus namanya siapa? Yahweh bahasa apa? Bahasa Ibrani. Roh Kudus bahasa Ibrani apa? Rohul Kudus, Ruach HaKodes bahasa Ibraninya. Apa lagi mau kutanya? Ya itu sebutan. Namanya siapa? Aduh, macet. Bahasa Holy Spirit sebutan, ya, Holy Spirit, Roh yang suci. Nah, dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, namanya siapa? Nah, Bapa namanya Yahweh, bahasa Ibraninya Bapa, Aba. Anak dalam bahasa Ibraninya Ben, namanya Yesus. Kalau Roh Kudus bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, bahasa Yunaninya Pneuma Hagion, bahasa Inggrisnya Holy Spirit, bahasa Indonesianya hantu suci. Hantu suci atau roh suci ini siapa namanya? Botolnya Ganandar. Oh, oten. Ini lo botolnya. Dah. Wah, oten ini ya dijelasin ulang kali ya, nggak ada kemajuan nih, botol semua ya. Bapak bahasa Ibraninya Aba, nama Bapak ya, contoh nih, Aba Bapak, Bapakku Abi Abraham, nama Bapakku Ibrahim. Haben anak, Haben Seli, Husemo Yosua, anakku namanya Yosua. Ruach HaKodes, roh yang suci, namanya siapa? Karena roh suci itu sebutan, ada ruah ra'ah, ada ruah tameh, namanya siapa? Kalau ruah ra'ah, roh yang najis, roh yang jahat, namanya Lucifer. Kalau roh yang suci siapa namanya? Namanya Jibril, Gabriel. Itu jujur. Jadi roh yang suci itu namanya Gabriel. Di mana datanya? Quran surat An-Nahl ayat 102. Bahwa Roh Kudus itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Jibril. Di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Ya adu wali Jibril najalahu. Quran. Siapa yang membenci Jibril? Karena Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Kalau dalam Quran surat An-Nahl gelarnya, kalau dalam surat Al-Baqarah namanya Jibril. Itu dalam Islam jelas, padat, lengkap. Tepuk tangan. Oke. Ini nggak ada pencerdas nih. Aduh, ada lagi si Wahyudi nih. Wahyudi open cam. Wahyudi open cam. Nah, Wahyudi nih. Kabur. Bapak-bapak. Ini namanya anak soleh. Ternyata sudah bapak-bapak. Wahyudi kenapa turun? Ternyata udah bapak-bapak dia. Dulu namanya anak soleh. Sekarang namanya Wahyudi. Aduh. Ya, open cam silakan Bang.
Ya, open cam, open wajahmu. Saya nggak nerima yang close cam. Oke. Ya, silakan. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak open cam, saya turunkan. Mana wajahmu? Bukan gelap-gelapan semacam itu. Ya. Ya. Coba open wajah. Kalau mau debat tanpa open cam, silakan masuk ke room muslim yang lain. Wah, kalian umat muslim. Assalamualaikum. Iya, ya. Terima kasih Bos Kambing. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Waduh, ada Bos Kambing teman-teman ini. Silakan yang berminat jadi istrinya Bos Kambing ini, duda kaya kambing 10 kalau kambingnya 3 juta, yang bobot, wah, ada aset 30 juta nih, 30 juta lebih, ya kan? Mantap sih abang ini. Open cam, elog. Di sini wajib open cam. Halo, halo. Diem baik, naik diem baik. Open cam, Hamdani wajib di sini. Anda sudah bisa open cam. Bapak Hamdani open cam. Open cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang. Iya, sehat bang. Alhamdulillah bihoir. Abang di mana sisi bang? Saya di Kuningan, Jawa Barat. Oh, Kuningan, tetangga kita bang. Oh, emang abang di mana? Indramayu. Walah, wong dewek. Siraku wong ndi? Indramayu Karangampel, asli ini Madura. Wah. Oh, siraku wong Dermayu, ya wong dewek. Siraku. Kita mah wong lemah mekar. Wong Indramayu kota kita magah. Walah. Indramayu kota mendi sih. Lemah mekar kita mah. Iya, parak migacuan kita mah Indramayu nek. Oh, mega cuan sing anyaran iku. Iya ku. Oh, siraku beli weru bae. Kita mah weru. Sekian ku. Anak kita mah Mall Indramayu. Iya. Anak migacuan. Sekian ku mengkonon. Main lah sini Karangampel bang Nandar. Ada temen gak? Ya, Aduh. Karangampel itu aduh. Indramayu apa tuh? Apa? Kilang. Cedek. Iya, ada temen gak? Kita main Indramayu kota. Main sini makan sate tuh. Wah, satenya banyak banget. Orang Madura kan jualan sate. Oh iya. Masya Allah. Laris manis ya. Amin. Amin. Matur sakalangkong. Kepada Mak bede dak remat ayo. ini gimana nih? Bahasa apa bang Nandar? Itu tuh nama Roh Kudus. Nama Roh Kudus. Iya. Mak. Ya wis. Bingung aja Roh Kudus itu. Roh Kudus itu. Iya, kita mau beli weru. Konon baik kita mah. Durung mangan kita megah. Sirap wis mangan deh, durung. Wis mari kita nyarap mie mau. Oh, nyarap mie. Iya.
Makanya ini ya jam 10 kita buka gitu. Oh, jam 10. Jam 10 wis buka. Gelis temen gak? Jam 10. Iya. Biasanya sore. Ya kan kene orang biasa. Kanggo makan siang lah. Walah. Parak endi kono? Pas pasar baru Karangampel. Ya wis. Oh kita dolan nang kana ya. Iya, oke, ditunggu. Ya. Kau dolan mana kita? Ya wis, ajak kelalen. Satene sing akeh kita mah. Iya, siap. Anak beli satene. Anak gile. Ya wis, kesuwun ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa Indramayu bisa, bahasa Jawa Surabaya iso, arek Surabaya anjane aku jurek. Bahasa apa lagi? Bisa. Ngomong bahasa Sunda orang Sunda, ngomong bahasa Jawa Timuran arek Surabaya aku iki cak. Ngomong bahasa Indramayu Cirebon bisa. Jadi kalian nggak bisa ngomongin aku dalam bahasa ini. Bahasa roh bisa. Ini nggak ada oten ya nih. Ini akun ini tadi malam kena tombak teman-teman ya. Aku banding diterima nih, alhamdulillah. Sarenda. Ya kita diskusi yuk. Bangun dulu aku. Apa? Apa itu? Ya, Tasya temanku gereja diskusi. Sarenda masa nggak mau diskusi? Halo? Si Sarenda ini. Ya apa sih? Sarenda, kedenger nggak suaraku? Sarenda. Ada. Teman-teman, sinyalku apa sinyal dia yang kurang bagus nih? Coba typing. Ada. Coba teman-teman type. Iya, maksudnya sinyalku kan bagus. Sinyal Sarenda bagus nggak? Teman-teman lihat. Bagus dong. Oke. Nah, Sarenda jangan nervous. Saya lihat Sarenda menghadapi saya nervous ini belum terbiasa kayaknya menghadapi orang famous. Edis saja semalam bubuk saya diturunkan berapa kali Edis tidak putar. Sarenda, kita mau diskusi apa? Kak Sarenda. Jangan salting Sarenda, tenang. Saya orangnya nggak pernah godain cewek. Sorry ya, aku udah punya suami, nanti suamiku marah. Iya, makanya jangan salting. Kalau apalagi sudah punya suami. Ya harus menjaga perasaan suami karena di Indramayu itu ada seorang istri dibunuh sama suaminya karena cemburu. Makanya kita biasa aja kalau live TikTok. Tapi kalau kami Kristen itu dilarang poligami. Oh, kata siapa? Yesus aja poligami. Yesus poligami Sarenda. Yesus poligami. Mau saya tunjukkan datanya. Fitnah kau nanti tulis bilang gitu. Enggak, serius. Yesus poligami, mau saya tunjukkan datanya. Mana? Nah, oke, saya tunjukkan ya. Kalau saya nggak mau memfitnah, kalau fitnah itu adalah mengatakan tentang sesuatu tapi tidak ada data. Itu fitnah namanya. Misalnya Nandar ganteng padahal Nandar nggak ganteng, berarti itu fitnah. Saya tunjukkan. Ya. Yesus. Kalau Yesus poligami kenapa? Sebentar ya. Sini. Sabar, saya lupa, sabar ya. Bentar, sabar.
Sabar, seharusnya. Saya lupa namanya situ siapa ya, sebentar. Sabar. 3 menit ya bukan rata ada. Oh, nih. Yesus poligami. Ya, Sarenda sama seperti si Tasya ya. Wanes ya. Oke. Nih Sarenda, bukti Yesus poligami. Nah, saya tunjukkan kepada Sarenda. Rasul gereja orang kudus zaman akhir ya. Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta dan Maria dari Betania dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Berarti istrinya 4. Ini 1, 2, 3 sama istri yang dinikahi di Kana, 4 istri. Mana ayatnya? Nah, itu menurut Rasul gereja orang-orang kudus, bukan orang-orang. Menurut Rasul gereja ayatnya mana? Orang ini Itu. Firman Tuhan bilang gini, katakan ya, Oke. katakan tidak jika tidak. Lukas 7 ayat ke-38. Mana? Buka. Malah aku yang buka ini. Kita sama-sama buka. Lukas 7 ayat 38. Ada Alkitab apa enggak di situ? Nah, ya udah ambil. Ada anak kecil. Ya enggak, maksudnya ambil dulu aja. Ada anak kecil. Baik. Karena Anda lagi jaga anaknya atau siapa? Adek. Bukan. Adek, baik. Saya tunjukkan Lukas 7 ayat 38. Yesus punya istri. Bentar ya, saya buka laptop aja dulu deh, biar gede. Tadi kan dia udah bawa narasi apa dari mana tuh data-data itu. Iya, ini saya mau bukakan, sabar, mau saya nyalain dulu laptopnya. Ini. Ya udah. Ya kalau lagi ngurus anak-anak, ya udah ngurus dulu deh. Kalau lagi ini. Gak jadi diskusi. Ya udah. Jadi nggak aman nggak Nanti ada waktu baru aku diskusi. Ya sudah, oke, makasih ya. Ya udah fokus anak-anak dulu, fokus. Dah, ya. Ya baik. Oke. Kayaknya beliau ini TKW teman-teman. Kayaknya Sarenda ini TKW, jadi lagi ngurusin anak kecil, nggak apa-apa ya. Kayaknya TKW Hongkong atau TKW mana itu, lagi ngurusin anak kecil, lagi ngurusin anak majikannya kayaknya. Takut, janganlah, kasihan, nanti nggak konsen dia. Halo. Open cam, brother. Di sini roomnya wajib open cam. Kalau nggak open cam, turun. Halo bang. Ya open cam, hula halo baik Open cam hula sia. Sabar ya. Ya. Andep, habiskan bunganya Andep. Ini dari 1029 bunga ini. Biar kuat roomnya, habiskan bunganya teman-teman. Malah buka itu sih mah. Nggak, aku nggak buka gini loh. Gua nyuruh lu open cam, bukan masalah masang gambar. Baik lu muslim maupun Kristen, udah gua kasih tahu syaratnya open wajah, bukan pasang gambar. Kalau pasang gambar gua juga bisa bang. Kalau begitu bang pasang gambar dulu sama tanya. Ngapain kok nyuruh gua? Lu open cam, open wajahmu, bukan